Halo Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PER 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T010 File Operation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keisha Ivana James Torus dengan NIM 12S21053 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Noni Zelia Febi Borus Payung dengan NIM 12S21025. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal ini, izinkan kami untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Untuk T10 mengenai file operation seperti materi yang telah dipelajari di minggu sebelumnya mengenai file operation. Pada tugas terstruktur kali ini, kami akan melakukan operasi berkas dan terdapat dua fitur yang saling berhubungan, dan perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu atau fitur-fitur yang sebelumnya di tugas-tugas sebelumnya akan digunakan kembali di tugas berikut ini. Untuk task 1 yaitu judulnya adalah loading initial data. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif pada saat dijalankan. Simulator tidak memiliki inisial data, kosong, dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan sebuah solusi yang akan meloading inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data atau tidak kosong. Dengan catatan, satu, data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory atau storage, dan yang kedua, kami tidak diizinkan untuk mengubah atau menyertakan berkas pada directory storage ke central repository atau GitHub, dan di sini ditambahkan directory dalam .gitignore kami. Dan berikut adalah contohnya, ./storage/dorm repository.txt untuk data asrama atau dorm, dan ./storage/student repository.txt untuk data mahasiswa atau student. Kemudian diberikan masukan seperti berikut: dorm print all detail dan student print all detail. Kemudian simulator akan memberikan keluaran seperti berikut. Baik, untuk tugas berikutnya yaitu storing data. Setelah simulator berakhir dieksekusi, data yang di dalamnya akan turut hilang karena sifatnya volatile dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas kami di sini adalah untuk menyimpan kembali seluruh data asrama atau dorm dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Dan perlu diingat bahwa tugas ini didasari pada tugas sebelumnya itu task 1. Dan berikut adalah contoh dari menggunakan initial data yang dijabarkan pada task 1. Kemudian simulator akan memberikan keluaran seperti berikut. Kemudian selain itu simulator juga akan menulis seluruh data yang ia miliki ke dalam berkas. Dan contohnya berikut adalah ./storage/student-repository.txt. Dan perlu juga diperhatikan hal yang serupa juga dilakukan terhadap data asrama atau dorm. Dengan catatan, 1. Tuliskan semua fungsionalitas terkait operasi berkas pada repository.h dan repository.c. Dan kami diizinkan untuk melakukan modifikasi pada source code. Kemudian kami diperbolehkan untuk mengubah dan menambahkan fungsi yang relevan dan tentu saja pada library yang sesuai. Walaupun demikian, kami tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Dan catatan yang ketiga adalah hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas yang ada pada saat ini. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan solusi yang telah kami buat untuk problem kali ini. Kami akan memulai dari file libs, di mana di sini ada file dorm.h. Di sini kami mendeklar struct dua struct dan satu void. Di sini ada struct dorm_t untuk men-set beberapa variabel yang diperlukan nantinya seperti name, capacity, gender,
resident name. Selanjutnya ada void pointer print DROM all detail dengan parameter struct DROM pointer integer size, dan yang terakhir ada printed before. Selanjutnya ada struct, ini adalah di sini juga kami mendeclare function factory dengan struct DROM, create DROM dengan parameter char pointer name, unsigned sort capacity, enum gender. Selanjutnya ada void print DROM all detail dengan parameter struct DROM pointer DROM integer size. Selanjutnya untuk mengeset, kami melakukannya di file DROM.c. Di sini pertama-tama kami membuat code untuk void print DROM all detail dengan parameter struct DROM underscore t pointer DROM integer size. Di sini kami melakukan perulangan dengan kondisi integer index sama dengan 0. Jika index lebih kecil dari size dan index plus, maka masuk ke switch, di mana di sini ada dua case, yaitu gender male dan gender female. Selanjutnya dalam gender male dan gender female, di sini akan dilakukan pengkondisian, di mana kondisinya DROM index printed underscore before tidak sama dengan 0, maka code akan melakukan pengeprintan terhadap DROM index name, capacity, dan resident name. Selanjutnya sama juga, setelah nanti berulang akan di print name dan capacity-nya. Sama seperti male, kasus female juga, cuman di sini ada perbedaan di katanya saja. Selanjutnya untuk function factory struct DROM create DROM dengan parameter char pointer name, unsigned sort capacity, enum gender underscore t gender, kami membuat function factory-nya bernama new DROM. Selanjutnya, karena di sini kita ingin mengeset, tetapi di sini kita memiliki pointer, maka kita menggunakan memset untuk istilahnya seperti menghapus pointernya. Selanjutnya kita melakukan pengkopian terhadap name dengan menggunakan strcmp. Selanjutnya kita melakukan pengesetan juga terhadap capacity, gender, resident name, dan printed before. Dan yang terakhir kita melakukan pengesetan juga terhadap print DROM all detail dan mereturn nilai dari function factory-nya menggunakan return new DROM. Selanjutnya untuk student.h, di sini kami mendeclare beberapa struct dan void. Di sini ada struct student untuk menyimpan atau untuk nantinya dilakukan pengesetan di function factory dengan atribut ID, name, year, gender, pointer DROM. Selanjutnya ada void pointer print student dengan parameter struct student pointer integer, void pointer print student detail dengan parameter struct student pointer integer. Selanjutnya yang terakhir ada integer printed before. Selanjutnya di sini kami membuat function factory dengan parameter char ID, char pointer ID, char pointer name, char pointer year, enum gender. Selanjutnya untuk void print student, kami membuat parameter struct student
underscore t pointer student integer size. Selanjutnya untuk void print student detail, kami membuat parameternya struct student underscore t pointer student integer size. Untuk void assign student dengan parameter struct student underscore t pointer student struct dorm underscore t pointer dorm, dan yang terakhir ada void move student struct student underscore t pointer student struct dorm underscore t pointer target. Di sini di student.c-nya kami mengasetnya, di sini ada void assign student dengan parameter struct student underscore t pointer student struct dorm underscore t pointer dorm. Di sini kami melakukan pengkondisian di mana jika student gender sama dengan dorm gender, maka masuk lagi ke pengkondisian di mana jika dorm capacity lebih besar dari dorm resident 6, maka dorm resident 6 plus, selanjutnya student dorm sama dengan dorm, atau jika tidak maka akan masuk ke jalur else di mana student dorm sama dengan null. Di sini ada void move student di mana void move student ini memiliki parameter struct student underscore t pointer student struct dorm underscore t pointer target. Di sini kami melakukan pengkondisian juga dengan student dorm sama dengan null. Jika student dorm sama dengan null, maka masuk ke assign underscore student dengan student, target. Selanjutnya, jika tidak, maka pengkondisian akan diteruskan ke student dorm resident 6 minus. Selanjutnya student dorm sama dengan target student dorm resident 6 plus. Selanjutnya di sini ada void print student dengan parameter struct student underscore t pointer student integer size. Di sini kami melakukan perulangan juga dengan kondisi integer index sama dengan 0, index lebih kecil dari size, index plus. Jika index lebih kecil dari size, maka program akan masuk ke switch di mana student index gender. Di sini ada dua case, gender female dan male, di mana di sini dia akan dilakukan pengerprinan terhadap ID student, name, dan year. Di sini perbedaannya sama seperti yang tadi, terletak di gendernya male dan female. Selanjutnya untuk void print student detail dengan parameter struct student pointer student integer size, kami melakukan perulangan di mana integer index sama dengan 0, index lebih kecil dari size, index plus, maka akan masuk ke switch student index gender, di mana case-nya di sini ada dua, sama seperti yang tadi, gender female dan gender male. Maka jika masuk ke salah satunya akan dilakukan pengkondisian di mana student index dorm tidak sama dengan null dan student index fit before tidak sama dengan null, maka akan dilakukan pengeprinan terhadap student ID, student name, student year, dan student dorm name. Selanjutnya, jika tidak, maka akan masuk ke dalam print student ID yang ini. Selanjutnya untuk case male sama seperti yang female tadi, cuman diganti jenis kelaminnya saja. Selanjutnya untuk function factory-nya di sini ada struct
student create student dengan parameter char pointer index, char pointer name, char pointer year, enum gender. Di sini nama function vektornya adalah new student dengan pendeklarasian seperti berikut: struct student underscore t new student. Selanjutnya di sini karena kita memiliki beberapa variabel yang memiliki pointer, maka kita mengesetnya dengan memset terhadap ID, name, dan year dengan format sebagai berikut: memset new student.id slice back null strlen new student.id untuk mengakses ID dari sebuah function vektor yang bernama new student. Selanjutnya sama juga seperti ID, name, dan year juga akan di set seperti tadi. Untuk mengeset nilainya, maka akan dilakukan pengkopian menggunakan strcpy terhadap ID, name, dan year. Karena ketiga variabel berikut adalah char, maka kita menggunakan strcpy. Selanjutnya untuk mengeset gender DOM printed before, kita menggunakan dengan format student dot gender sama dengan gender, new student dot DOM sama dengan null, new student dot printed before sama dengan null. Selanjutnya ada juga beberapa variabel yang belum kita deklarasikan seperti new student dot print student sama dengan tanda sama dengan untuk menyimpan alamat dari print, untuk mengambil nilai dari print underscore student. Selanjutnya juga untuk new student print student detail untuk mengambil nilai dari print student detail. Selanjutnya karena ini adalah function factory, maka kita melakukan return menggunakan variabel yang kita gunakan di pembuatan function factory, yaitu return new student. Selanjutnya di sini juga seperti yang dijelaskan oleh dan yang ada di soal tadi, di sini ada beberapa data dari file storage, yaitu DOM repository .txt. Di sini dalamnya adalah jenis-jenis asrama dan capacity serta jenis kelaminnya. Selanjutnya di sini ada data mahasiswa di student repository txt. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membaca untuk solusi yang kami buat untuk task 1. Nah, pada task 1 ini pertama kita buat include dulu. Include yang pertama adalah stdio.h, kemudian include ./lib.dorm.h, kemudian include ./lib baru /student.h, kemudian include .libs/repository.h. Nah, di sini kita buat integer main. Untuk integer student size-nya kita assign dulu sama dengan 0, kemudian struct student underscore t student kita buat 100. Kemudian untuk integer dorm size underscore size sama dengan 0, struct dorm underscore t dorm kita buat juga 100. Kemudian untuk char inputnya juga 100. Kemudian char print comment 10-100. Baru integer student print all 50, kemudian integer student print all detail 50, kemudian integer dorm print all detail 50, dan integer common counter kita assign sama dengan 0. Kemudian sesuai dengan file pointer storage kita sama dengan fopen,
di mana kita akan membuka file kita di DOM repository.txt R+. Kemudian untuk file pointer storage, kita akan membuka file kita di sesuai yang dijelaskan teman saya tadi di file student repository atau data-data dari mahasiswa. Kemudian di sini kita ada loopingan di mana yang pertama, kondisi pertama itu kita buat integer input pointer sama dengan 0. Ketika char karakter sama dengan getChar, maka dia akan jika kondisinya karakter slice R karakter slice N. Kemudian inputannya itu adalah input pointer sama dengan karakter, kemudian input plus input pointer sama dengan slice 0 atau 0. Kemudian di kondisi lain, jika karakter sama dengan slice R, maka dia akan berlanjut. Nah, jika dia karakter sama dengan slice N, maka dia akan berhenti. Nah, jika di kondisi lain dia dibuat strcmp dengan inputan adalah triple dashes sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Nah, jika di kondisi lain integer pointer sama dengan 0, maka char input buffer 530 char pointer token sama dengan strtok input stack. Kemudian jika token sama dengan 0, maka strcmp input buffer pointer token pointer plus token sama dengan strtok atau 0 atau stack. Kemudian di sini ada ff plus stdin. Nah, kondisinya jika strcp input buffer 0 student print all sama dengan 0, maka strcp print comment counter student print all comment counter sama dengan student size comment counter plus. Nah, di kondisi lain, jika strcmp input buffer 0 student print all detail sama dengan 0, maka strcp print comment counter student print all detail student print all detail comment counter sama dengan student size comment counter plus. Dan di kondisi lain strcmp input buffer 0 student 8 di sini menambahkan student sama dengan 0. Kemudian jika strcp input buffer 4 untuk laki-laki atau male sama dengan 0, student size sama dengan create student. Input buffer 1, input buffer 2 sampai dengan 3 untuk gender male. Begitu juga untuk gender female. Dan kemudian di kondisi lain untuk strcmp input buffer 0, kita akan meng-assign student sama dengan 0. Untuk integer std sama dengan 0, std lebih kecil dari student size plus std. Kemudian jika strcp student std.id input buffer 1 sama dengan 0, maka untuk integer dm 0 dm lebih kecil dari dorm size plus dm. Dan jika strcp dorm dm name input buffer 2 sama dengan 0, maka ada assign student std dorm dan akan berhenti. Kemudian jika di sini ada pengkondisian lain, jika strcmp input buffer menambahkan asrama sama dengan 0, maka strcmp input buffer 3 untuk laki-laki, dorm size dorm input buffer 1 atau input buffer 2 gender male, dan begitu juga untuk gender female. Dan di kondisi lain, else if strncp input buffer 0 dorm print all detail sama dengan 0, maka strcp print comment counter dorm print all detail. Kemudian dorm print all detail comment counter sama dengan dorm underscore size. Lalu comment underscore counter plus. Nah, di sini ada kondisi lain untuk integer index sama dengan 0, di mana index lebih kecil dari comment counter plus index. Jika strcmp print comment index student print all sama dengan 0, maka student lebih besar dari print student print all index. Dan di kondisi lain, jika strcp print comment index student print all detail sama dengan 0, student lebih akan menuju ke print student detail student print all detail index. Dan begitu juga untuk asrama.
maka dia akan tertutup dan akan mereturn 0. Ya. Nah, untuk 02 seperti yang di soal tadi, taks 2 ini merupakan lanjutan dari 01. Bisa dilihat juga sama seperti sampai di file storage open itu kita memasukkan file dari dorm repository ataupun file dari student repository. Baru di sini terdapat pengkondisian di mana kondisi pertama jika karakter get char. Nah, ini merupakan lanjutan dari 01 sebelumnya. Bisa diturunkan ke bawah, teman. Hampir sama dengan codingan yang di 01. Nah, kita mulai dari Flux std ini juga sama. Jika strcpy input buffer 0, student print all. Begitu juga dengan di sini juga ada untuk male dan female, kemudian kita assign student, kemudian kita perpindahan ke memindahkan student, dan berhenti. Begitu kondisinya seterusnya sampai ke bawah, terus teman. Baik, nah di sini untuk integer index sama dengan 0, index lebih kecil comment counter plus index, di mana strcpy print comment index, student print all, begitu juga dengan student print all detail, dan begitu juga dengan print dorm print all detail. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan mengenai codingan kami. Saya serahkan kepada moderator. Untuk penilaian kali ini, karena auto-gradingnya error, kami tidak tahu nilai kami. Tetapi saat kami mencoba juga melakukan terminal di VS Code kami juga masih salah. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada di hati Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Terima kasih.